Google Classroom, di mana nanti pelatihan kita semua materi sudah kami siapkan di LMS Google Classroom tersebut. Kita sudah siapkan juga penugasan-penugasan, juga petunjuk tutorial, semua sudah kita siapkan di Google Classroom. Nah, kapan Bapak Ibu nanti bisa join, nanti setelah sesi kedua nanti ada sekaligus pembelajaran Google Classroom, sekaligus kita akan invite Bapak Ibu masuk sebagai percobaan atau langsung praktek untuk join ke dalam Google Classroom. Oke, di sini sudah ada juga narasumber yang berikutnya nanti Ibu Sulis. Selamat pagi Ibu Sulis. Sementara peserta sudah hadir 49 peserta. Dan pengetahuan tentang kondisi murid-murid kita. Ada berapa dari murid-murid kita yang memiliki kemampuan untuk mendukung dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Dalam artian itu termasuk juga dengan ketersediaan gawai dan perangkatnya. Ada berapa yang tidak memiliki gawai? Memiliki di sini maksudnya tidak harus milik secara pribadi ya. Bisa juga itu milik orang tua. Jadi untuk jenjang pendidikan sekolah dasar misalnya memang ada kebijakan anak tidak memegang gawai, tapi bagaimana gawai yang ada di orang tua itu bisa mendukung nanti pembelajaran jarak jauh yang melibatkan murid. Kalau untuk SMP dan SMA mungkin sudah memegang gawainya. Nah, kondisi ini harus kita ketahui dengan detail gitu ya. Mungkin ada juga yang tidak memiliki, sehingga kita perlu merancang hal khusus yang akan melengkapi pembelajaran jarak jauh ini, sehingga dia juga melingkupi siswa kita yang tidak terdukung dengan gawai dan perangkat yang memadai. Kemudian yang kedua, kemampuan terkoneksi dengan internet. Nah, pada awal-awal masa pandemi ini memang menjadi kendala karena orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pulsa atau kuota data. Tetapi belakangan ini sudah didukung oleh Kemdikbud dengan mengirimkan kuota data untuk pembelajaran langsung ke HP pelajaran daring ini. Jadi didukung oleh kuota baik guru maupun siswa. Nah, kemudian setelah itu kita tahap keduanya adalah menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua melalui grup di orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ulangi kembali. Jadi di dalam pelatihan ini kita mengemas pembelajaran jarak jauh setidaknya mengandung 4 konten ini. Yang pertama adalah tersedianya kelas virtual. Di sini nanti menjadi manajemen file kita, materi, penugasan, feedback, semuanya nanti akan terekam sebagai jejak digital. Kemudian yang kedua, ada Vicon yang menjadi media tatap muka virtual untuk menjalin keterikatan hati dengan siswa kita. Yang ketiga dan yang keempat adalah kita bisa mengemas sebuah materi daring. Yang kita kelima yaitu bagaimana mengolah portofolio atau hasil karya siswa dalam sebuah display yang menarik ya. Biasanya nanti menggunakan blog atau dan sebagainya. Ini adalah salah satu model pembelajaran virtual Bapak Ibu. Dari sekian banyak model yang ada, yang pertama untuk kelas virtual kita bisa menggunakan Google Classroom atau Google Class. Untuk pendidikan dasar, ini adalah salah satu LMS yang paling simple dan powerful ya. Jadi untuk pendidikan menengah yang lebih tinggi bisa menggunakan LMS yang lebih kompleks ya, seperti Microsoft Teams, Moodle, Schoology atau MOOC gitu ya.
yang terinstal di web sekolah. Kalau untuk pendidikan dasar atau di bawahnya, kita menyarankan menggunakan Google Class. Sedangkan untuk Vkonnya kita bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, atau Webex, atau seperti yang kita lakukan seperti hari ini, yaitu menggunakan YouTube Live Streaming. Yang ketiga, pemberian materi daringnya dapat menggunakan Microsoft Suite, Drive, atau PowerPoint online, atau Google Slide juga bisa. Dan yang terakhir untuk kuis daringnya menggunakan formulir online, bisa menggunakan di form atau form kuis Office 365 tahun, atau yang akan kita pelajari bersama di Pundiklat ini adalah Quizizz ya. Kuis ini menjadi berbeda dan menarik karena distribusinya atau deliverynya yang berbentuk kita perlu menguasai bagaimana caranya membuat sebuah kelas virtual atau kelas maya, karena ini akan menjadi ruang interaksi kita dengan siswa saat berada atau terpisah secara jarak dengan murid-murid kita. Bapak Ibu sekalian, kelas virtual ini menjadi penting. Kenapa? Karena sesungguhnya gurulah pemegang otoritas dalam kelas, khususnya pada saat luring ya, seperti biasa. Tetapi dalam daring pun seharusnya otoritas itu tetap kita pegang. Nah, ciri-cirinya itu guru yang memiliki otoritas di kelasnya adalah saat pertama dialah perancang model pembelajaran, cara belajar atau metode atau pendekatan dalam suatu materi yang diajarkan. Kalau kita menggunakan materi orang lain, bisa jadi model atau pendekatan pembelajarannya mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Tapi karena pembelajaran itu kita yang desain, maka kitalah yang menentukan. Basicnya adalah karakter atau kemampuan murid kita. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memberikan materi dengan beragam media sesuai dengan karakter dan lingkungan yang ada. Yang ketiga, kita memberikan kuis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kita bisa saja menggunakan kuis atau soal dari guru lain, tetapi database hasil pekerjaan murid kita akan masuk ke akun guru itu, bukan ke database kita, sehingga kita tidak bisa melakukan analisis pada materi apa siswa kita mengalami kesulitan, pada bagian mana siswa kita sudah menguasai. Tetapi dengan memberikan latihan untuk diri kita sendiri, maka kita akan bisa menganalisis dan mengetahui semuanya, dan bahkan kita bisa memberikan penilaian atau umpan balik yang cukup pada saat siswa kita sedang berproses, sehingga bisa dimungkinkan merevisi, murid-murid kita merevisi karya mereka untuk menjadi hasil yang terbaik. Kemudian kita tetap bisa melakukan diskusi ya. Nah, Bapak Ibu, keuntungan yang terbesar jika kita berhasil mengelola kelas kita adalah kita tetap mendapatkan ikatan hati atau yang disebut dengan bonding antara guru dan siswa. PJJ ini memberi jarak antara guru dengan siswa. Kalau kita merasa jarak kita dengan siswa menjadi semakin jauh, maka itu adalah suatu pertanda kita harus melakukan sebuah aksi yang lebih supaya ikatan hati antara guru dengan siswa di kelas kita itu tetap baik. Karena itu kita harus merancang strategi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, siswa dapat belajar mandiri dari beragam sumber sekarang. Dia bisa saja tidak harus selalu belajar dari kita, tapi selama guru tidak turut bersama di dalam proses siswa kita belajar itu, maka guru tidak akan memiliki otoritas. Dia akan kehilangan kekuatannya dan tidak dapat menjalankan perannya sebagai guru maupun sebagai fasilitator. Ini harusnya membedakan kita dengan bimbel online yang
belakangan lebih disukai daripada kita. Nah, ikatan hati ini harus kita rebut Bapak Ibu. Kita harus desain sebuah pembelajaran yang menarik buat anak kita. Seperti yang saya sampaikan, standar kelas virtual itu ada banyak yang kita tidak harus misalnya karena sudah disediakan, kita tidak harus digunakan. Di antaranya adalah Google Class, kemudian Kelas Maya, Rumah Belajar, dan Microsoft Teams. Ini tadi yang hendak saya sampaikan nih, tinggal 2 slide lagi Pak Kris. Ada beda pembelajaran daring dan normal. Halo, kayaknya putus ya Pak Kris. Masih bisa terlihat slide-nya? Masih ya? Masih, silakan. Oke, siap. Di kondisi normal itu berlaku kurikulum normal, tapi di daring itu adalah kurikulum darurat, di mana kita mengambil KD esensial saja dari kurikulum itu. Jadi tidak mungkin 100% dari kurikulum normal itu dapat kita raih jika kita menggunakan daring di masa darurat seperti ini. Kemudian biasanya kita menyampaikan materi di kelas secara tatap muka, tapi di daring itu tidak bisa kita lakukan. Kita menggunakan alat bantu internet dan tatap muka kita secara virtual. Di kelas, pada kondisi normal, umpan balik atau interaksi itu bersifat langsung dan respon cepat, gitu ya, dan efektif. Langsung ada komunikasi bolak-balik antara kita dengan siswanya secara individu bahkan. Tetapi di daring, interaksi kita bersifat virtual dan mungkin ada jeda ya pada saat siswa berkarya, feedback dari kita mungkin beberapa jam setelahnya atau beberapa hari setelahnya, atau sapaan kita mungkin terjawab setelah sekian waktu. Itu ada delay, jadi tidak bisa langsung fast respon. Pada saat normal, penugasan kita mungkin sifatnya monocara, berlaku untuk semua, tapi di daring, penugasan itu akan jadi fleksibel, ada ragam cara, menyesuaikan kondisi siswanya. Jadi Bapak Ibu, flexibility atau fleksibel ini menjadi patokan kita saat kita memberikan penugasan. Kalau konvensional misalnya mereka bisa mengumpulkan, ketika kita minta mereka menggambar bentuknya mungkin kertas semua, tapi ketika di daring mungkin ada yang dalam bentuknya foto, ada yang bentuknya scan, atau bentuknya berbasis aplikasi komputer, ada juga yang dengan tangan gitu. Itu sangat fleksibel. Jadi di sini akan diandalkan kearifan kita. Di kondisi normal, waktu belajar itu ketat, bel berbunyi, tanda pelajaran sudah usai. Tapi di daring, waktu belajarnya lebih lentur, lebih panjang, menyesuaikan kondisi. Jadi kita menyediakan waktu belajar untuk mereka sebaiknya yang panjang, karena itu penugasan kita sifatnya juga otomatis panjang. Jadi tidak dalam waktu yang besok harus dikumpulkan, tapi lebih lentur lagi. Bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, karena bisa jadi akses gawai kepada orang tua ke anaknya itu membutuhkan waktu. Dan yang terakhir, di kondisi normal, monitoring itu adalah dominan di ranah guru, tetapi di daring itu dominan ortu. Berdasarkan pengalaman kita menggelar pembelajaran daring sejak bulan Maret hingga Oktober ini, inilah hal yang sebaiknya kita lakukan dan jangan kita lakukan pada pembelajaran daring Bapak Ibu. Nah, yang do-nya itu adalah sebaiknya kita memahami betul ragam kondisi murid dan hindari menganggap kondisi semua murid sama. Kedua, selalu berikan materi pembelajaran, ada penjelasan dengan beragam cara sebelum kita beri penugasan. Hindari langsung kasih tugas, misalnya apalagi yang banyak dan dalam waktu yang pendek. Itu bisa-bisa menjadi neraka baru buat anak-anak ya. Kemudian kita sebaiknya selalu beri umpan balik di setiap penugasan siswa. Hindari memberi nilai saja di akhirnya tanpa umpan balik ya. Baiknya
Di tengah proses itu ada diskusi yang kita bersama mereka. Dan pastikan penugasan itu tenggat waktunya cukup arif, tidak terlalu mendadak, jangan terlalu singkat. Kemudian beragam bentuk penugasannya, maksudnya bentuk penugasannya itu beragam modanya ya, bentuknya, jadi tidak harus selalu sama karena kondisi dan kemampuannya yang berbeda. Kadang bahkan ada juga yang murid saya yang karena terkendala suatu hal terpaksa tidak bisa mengumpulkan di kelas, oke, masih bisa mengumpulkan lewat PA, bahkan diserahkan langsung lewat ketemu dalam bentuk print out juga oke. Jadi beragam, fleksibel kita. Nah, jangan lupa tetap ada pembelajaran atau penugasan yang berbasis aktivitas. Tidak semuanya itu menggunakan daring, kuis, menggunakan formulir atau pertanyaan yang bentuknya kuis online, tapi juga bisa kita rancang kegiatan yang basisnya itu aktivitas. Misalnya terutama kegiatan-kegiatan yang bisa kita kemas dalam project based learning, membuat project suatu hal. Misalnya dalam tema bumi dan angkasa, kita bisa meminta siswa untuk membuat model tata surya misalnya, atau model rotasi dari bahan yang bebas yang ada di sekitar mereka. Kita beri tantangan, misalnya apakah dia bisa berputar benda langitnya itu, dan seterusnya, sehingga anak-anak mendapatkan tantangan daripada sekedar selalu berada di depan monitor. Dan yang terakhir, simpanlah semua portofolio kita dan portofolio siswa itu di cloud, di awan. Jangan mengandalkan gawai atau perangkat, sebab itu semua akan dapat bisa hancur ketika perangkat kita lagi error. Terakhir, Pak Kris, pembelajaran jarak jauh yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Baik, itu tadi untuk materinya Pak Kris. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum diakhiri karena waktunya terbatas.